Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahlia Firkia Suciwati. Saya dari kelas 3E jurusan Budidaya Tanaman Hortikultura, Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman semua yang belum mengetahui bagaimana sih itu pasar output, atau ada beberapa di antara kalian yang belum mengetahui secara garis besar apa yang dimaksud dengan pasar output. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya tentang apa itu pasar output. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pengertian pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau hasil dari produksi. Nah, pasar output ini sendiri terdapat dua struktur. Yang pertama ada yang namanya pasar persaingan sempurna, dan yang kedua ada yang namanya pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sekarang kita masuk pada pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang memiliki sangat banyak penjual dan pembeli, sehingga secara perseorangan tidak mampu merubah atau mempengaruhi dari pasar tersebut. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ini adalah ciri yang pertama, yaitu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Ciri yang kedua, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau serupa. Ciri yang ketiga, perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Nah, dari pengertian pasar persaingan sempurna ini tentu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kita masuk pada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, mampu mendorong penghematan. Yang kedua, pembeli dan penjual bebas bertindak. Yang ketiga, harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau satu pembeli. Sedangkan kekurangannya sendiri, yang pertama, ada yang namanya tidak ada dana untuk penelitian atau pengembangan suatu produk. Yang kedua, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Yang ketiga, gaji karyawannya terlalu rendah. Nah, itulah tadi penjelasan tentang persaingan sempurna. Selanjutnya kita masuk pada pasar persaingan tidak sempurna ya. Nah, pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar yang terjadi bila satu atau beberapa ciri-ciri pasar dari persaingan sempurna tadi tidak terpenuhi, atau bisa juga disebut sebagai bentuk dari pasar persaingan sempurna yang ciri-cirinya tidak lengkap atau berkurang. Dari persaingan tidak sempurna ini terdapat lagi 5 bentuk di dalamnya. Yang pertama, ada yang namanya pasar monopoli. Yang kedua ada yang namanya pasar oligopoli, yang ketiga ada yang namanya pasar persaingan monopolistik, yang keempat ada yang namanya pasar monopsoni, dan yang kelima ada yang namanya pasar oligopsoni. Mari kita jelaskan kelima bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna ini. Yang pertama yaitu pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Contohnya pasar sektor penambangan minyak dan gas bumi yang dikuasai oleh satu perusahaan, yaitu PT Pertamina. Nah, ciri-ciri dari pasar monopoli ini, yang pertama, terdapat satu penjual. Yang kedua, harga ditentukan penjual. Yang ketiga, perusahaan lain sulit memasuki pasar. Yang keempat, konsumen tidak memiliki pilihan lain. Selanjutnya kita masuk pada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa penjual. Namun tetap saja pasar ini sulit untuk dimasuki para penjual baru yang ingin ikut berjualan pada pasar tersebut. Nah, dari pasar oligopoli ini terdapat dua macam. Yang pertama ada yang namanya oligopoli murni dan ada yang namanya oligopoli diferensial. Di mana oligopoli murni ini adalah yang menjual barang yang homogen seperti pasar semen. Sedangkan oligopoli diferensial ini menjual beberapa barang yang berbeda corak. Contohnya yaitu seperti pasar mobil. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli ini, yang pertama, terdapat beberapa penjual. Yang kedua, barang yang dijual homogen atau dapat berbeda corak. Yang ketiga, membutuhkan peran iklan.
Yang keempat, sulit dimasuki oleh perusahaan lain atau perusahaan baru. Yang kelima, terdapat satu market leader atau satu orang yang mempromosikan perusahaan atau jualan tersebut. Yang keenam, harga jual tidak mudah berubah. Nah, selanjutnya kita masuk pada pasar persaingan monopolistik, yang dimana pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar yang bentuknya mendekati pasar persaingan sempurna dan mendekati pasar persaingan monopoli seperti pasar pakaian dan sepatu. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual banyak tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dijual berbeda corak. Nah, selanjutnya kita masuk pada pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini adalah pasar yang dikuasai oleh satu pembeli saja. Namun ada banyak penjual seperti pasar sayur di daerah terpencil dan juga sulit untuk disalurkan ke tempat lain untuk menjual produk tersebut ke konsumen. Nah, ciri-ciri dari pasar monopsoni ini yang pertama, hanya ada satu pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen, tapi pedagang atau produsen. Ciri-ciri yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah, seperti yang saya bilang tadi, contohnya seperti sayur. Dan yang keempat, harga sangat ditentukan oleh pembeli. Nah, kita masuk pada bentuk yang terakhir, yaitu pasar oligopsoni, di mana pasar oligopsoni ini hanya dikuasai oleh beberapa pembeli saja. Contohnya, misalnya pasar wortel di sebuah desa. Di sini petani wortel ini dapat menjual wortel mereka kepada beberapa pedagang di desanya untuk bisa dijual kembali ke kota. Ciri-ciri dari pasar oligopsoni ada 4. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. Yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah. Dan yang keempat, harga cenderung stabil. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang pasar output dari saya. Dan saya harap semoga teman-teman semua bisa mengetahui beberapa tentang pasar output. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.